Halo guys, balik lagi di Epic Level Box, film Indonesia. Film Indonesia beberapa tahun ini memang bisa dibilang berhasil menarik minat para penikmat film. Tidak hanya karena peningkatan kualitas cerita dan sinematografi yang tak kalah dari film-film luar, film-film Indonesia terbaru juga dianggap berhasil membuat para penonton ikut larut dalam kisah yang dihadirkan. Nah, buat kalian yang sedang mencari film Indonesia terbaru, khususnya yang bergenre drama, khusus di video kali ini, Epic Level Box sudah merangkum 5 film drama Indonesia terbaru yang wajib buat kalian tonton. Apa saja kelima film itu? Berikut daftarnya untuk kalian guys. 1. Miracle in Cell No. 7. Tayang pertengahan tahun 2022. Miracle in Cell No. 7 merupakan remake dari film Korea Selatan yang pernah rilis di tahun 2013 silam dengan judul yang sama. Dibintangi oleh Vino G. Bastian sebagai pemeran utama. Di film ini, ia berperan sebagai Dodo Rozak. Dia adalah seorang ayah dengan keterbelakangan mental yang memiliki seorang putri bernama Kartika yang sangat ia sayangi. Awalnya, kehidupan ayah dan anak ini meskipun sangat sederhana, tapi mereka berdua sangat bahagia. Hingga suatu hari, sebuah fitnah melanda Dodo. Dodo mendadak ditangkap oleh petugas karena dituduh telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang anak kecil. Yang karena hal ini, ia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, yaitu sel nomor 7. Di dalam sel tersebut telah berkumpul sejumlah narapidana lain dengan aksi kejahatan yang juga berbeda-beda. Jiwa Dodo juga agak terguncang dengan situasi baru yang dialaminya. Tidak hanya harus mengalami kerasnya kehidupan di dalam penjara, di sana Dodo juga sangat merindukan putri kecilnya. Film ini bisa dibilang sebagai salah satu film drama Indonesia terbaik yang rilis di tahun ini. Perjuangan dan kasih sayang seorang ayah pada anaknya betul-betul sangat terasa di film ini. Jadi, buat kalian yang ingin mencari film Indonesia yang bisa bikin kalian nangis bombay, kalian wajib buat nonton film yang satu ini. 2. Sayap-sayap patah. Rilis juga di tahun 2022. Sayap-sayap patah adalah sebuah film yang dibintangi oleh Nicholas Saputra dan juga Ariel Tatum. Kisah film Sayap-sayap patah ini terinspirasi dari peristiwa kerusuhan berdarah yang menewaskan 5 orang anggota Densus 88 di Makobrimob yang terjadi di tahun 2018. Berkisah tentang Aji, seorang anggota Densus 88 yang selalu menjadi garda terdepan dalam menghadapi terorisme. Pekerjaannya memang sangat beresiko, hingga membuat istrinya, Nani, sangat khawatir. Kehidupan rumah tangga Aji dan Nani sangat harmonis. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Nani diketahui sedang hamil, yang membuat Aji memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, bahkan saat usia kehamilan Nani semakin besar. Namun, Nani yang terus khawatir dengan keselamatan Aji yang karena rasa cemas berlebihan ini, akhirnya membuat kandungannya bermasalah. Sehingga Nani terpaksa harus mengungsi ke rumah ibunya di Jakarta. Aji yang juga tak ingin jauh dari sang istri, akhirnya juga memutuskan untuk turut pindah tugas ke Jakarta. Tapi disinilah hal yang tak diinginkan terjadi. Di hari pertama Aji bertugas di Jakarta, penjara tempat di mana para teroris ditahan telah berhasil dibobol dan membuat situasi di sana sangat mencekam. Situasi semakin sulit karena teroris ini juga tidak segan-segan menghabisi setiap polisi yang coba menghalangi mereka. Sementara itu, di tempat lain, Nani juga sedang berjuang melahirkan anak pertamanya. Dapatkah Aji berhasil pulang dengan selamat menemui istri dan anak pertamanya? Buat kalian yang penasaran, langsung tonton film ini ya. 3. Mendarat Darurat. Mengusung genre drama komedi. Film Mendarat Darurat ini berkisah tentang kehidupan rumit sepasang suami istri, yaitu Glenn dan Maya, yang meskipun terlihat romantis dan tampak sangat harmonis,
Glenn ternyata telah berselingkuh dengan teman satu kantornya yang bernama Kania. Hingga suatu hari, Glenn meminta izin pada Maya untuk pergi dinas ke luar kota dengan menggunakan pesawat. Tetapi faktanya, Glenn tak benar-benar pergi dinas. Ia justru hanya pergi berduaan dengan Kania dan menginap di suatu hotel. Tapi sialnya, di saat mereka sedang bercinta di hotel, terdengar kabar bahwa pesawat yang seharusnya ditumpangi oleh Glenn mengalami kecelakaan dan seluruh korbannya meninggal dunia. Dan nama Glenn ternyata masuk dalam daftar korban kecelakaan pesawat tersebut. Mendengar kabar tersebut membuat Glenn kaget dan bingung. Apalagi istrinya Maya mengira Glenn benar-benar menjadi korban kecelakaan karena namanya tercantum jelas sebagai penumpang. Bagaimana kisah lengkapnya? Film ini juga sudah tayang di bioskop loh. 4. I Need You Baby. Film ini juga mengusung genre drama komedi, menampilkan Sandy Aulia dan Gading Marten sebagai pasangan suami istri di dalam film ini. Di film ini, mereka berperan sebagai Katie dan Beno, yang meskipun usia pernikahan mereka sudah masuk tahun kelima, ternyata pasangan ini juga belum memiliki anak. Yang karena kesal terus-menerus ditanya kapan punya anak oleh orang-orang di sekitarnya, pasangan ini akhirnya berbohong dan Katie berpura-pura hamil agar menyenangkan orang tua dan mertua mereka. Tapi disinilah konflik terjadi. Mengetahui Katie tengah hamil, orang tuanya yang berada di luar negeri akhirnya datang berkunjung untuk mendampingi Katie di saat akan proses bersalin. Tentu saja karena hal ini, Katie dan Beno menjadi panik karena mereka hanya berpura-pura. Bagaimana kisahnya? Aksi-aksi kocak juga akan banyak tersaji di film ini loh. 5. Kukira Kau Rumah. Menjadi film kelima sekaligus penutup di daftar ini. Film drama Indonesia terbaru 2022 ini juga disebut-sebut sebagai salah satu film terbaik yang bahkan di awal perilisannya, film ini berhasil mendapatkan lebih dari 2 juta penonton. Film Kukira Kau Rumah mengisahkan tentang perempuan bernama Niskala Widiatmika yang diperankan oleh Prilly Latukonsina yang mengalami penyakit yaitu gangguan bipolar. Yang karena hal tersebut, ayah Niskala, Dedi, menjadi sangat protektif terhadap putrinya. Niskala hanya bisa berteman dengan Dinda dan Octavianus, teman masa kecil Niskala yang dipercayai oleh ayahnya. Namun, ketika Dedi pergi untuk bekerja, Niskala ternyata sering diajak oleh Dinda dan Octavianus ke kampus. Yang saat di kampus itulah, Niskala bertemu dengan seorang mahasiswa bernama Pram. Melihat sosoknya yang cantik dan baik, Pram pun menaruh perasaan kepada Niskala. Pram merupakan seorang pelayan kafe dan sering menyanyikan lagu dengan iringan gitar akustik. Tapi semakin hari kedekatan Niskala dan Pram membuat Niskala sering telat pulang ke rumah dan membuat ibunya khawatir. Merasa kesal karena Niskala sering jalan dengan Pram, akhirnya Octavianus pun memarahi Niskala dan memukul Pram yang justru membuat konflik semakin melebar. Well, itulah kelima film drama Indonesia terbaru yang tidak boleh kalian lewatkan. Terima kasih sudah menonton video ini. See you guys, bye.